Dalam cahaya redup, seorang wanita berdiri dalam pakaian olahraga merah muda dengan 2 kotak hadiah di sampingnya. Dia tampak berusia 25 atau 26 tahun, dengan kulit putih dan halus. Kuncir kudanya yang sederhana menunjukkan kepolosannya. Kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya memancarkan kecantikan yang elegan dan intelektual. "Bu Dakota, kenapa kamu di sini?" Saat pertama kali melihatnya, Floren melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti burung yang kembali ke sarangnya. Wanita tersebut berjongkok dan merentangkan tangannya, membawa Floren ke dalam pelukannya, kata-kata dan tindakannya penuh cinta, "Karena merindukanmu." Meskipun Henry belum bertemu dengan Ember Dakota, tapi dia telah mendengar Floren menyebutkannya sejak lama, dan ibih dari sekali. "Halo, Bu Dakota, aku ayah Floren, Henry Chenlong. Aku sudah lama mendengar Floren menyebutmu. Kamu telah banyak memberi Floren dan keluarga kami bantuan saat aku sedang koma, kamu bahkan membayar biaya sekolah Floren, aku sangat berterima kasih padamu." Rasa terima kasih Henry kepada Ember datang dari lubuk hatinya. Tapi Ember tidak merasa itu perlu, dia bangkit dan menjawab dengan senyum ringan, "Bukan apa-apa, itulah yang harus aku lakukan." Orang lain mungkin tidak menganggapnya serius, tapi Henry tidak bisa mengabaikannya, karena dia telah membantunya. Henry menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya, dia pasti akan berterima kasih padanya di masa depan, bukan hanya ucapan terima kasih verbal. Hanya saja Ember jelas tidak peduli dengan hal ini, dia langsung menyatakan niatnya, "Aku datang ke sini hari ini untuk 2 hal. Pertama, aku mendengar dari Floren jika kamu telah bangun dari koma, jadi aku datang untuk mengunjungimu. Yang kedua, aku ingin minta bantuanmu." Mendengar bahwa Ember ingin meminta bantuannya, Henry tidak masalah dengan itu dan langsung berkata, "Katakan apa yang bisa aku lakukan untukmu. Aku akan melakukan yang aku bisa, jika tidak bisa, aku akan tetap berusaha membantu dengan segala cara." Ember tersenyum, "Tidak perlu dibesar-besarkan, kamu pasti bisa melakukannya, Tuan Chenlong. Sekolah kami adalah sekolah wanita, kami memiliki kursus bela diri wanita dan juga pelatih, tapi baru-baru ini pelatih telah mengambil cuti, sedangkan kelas bela diri tidak bisa diubah sesuka hati. Aku pernah mendengar dari Floren jika sebelumnya kamu adalah petarung profesional, aku sangat berharap kamu bisa membantu mengisi kelas untuk sementara." Ini tentu saja bukan masalah, meskipun Henry tidak tertarik dengan pekerjaan ini, karena Ember membutuhkan bantuannya, maka dia pasti setuju. Juga, setidaknya selama kelas di siang hari, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Florennya, jadi Henry dengan senang hati setuju untuk melakukannya. "Aku akan melakukannya, kamu bisa memberitahuku jika membutuhkanku untuk mengisi kelas." Setelah bertukar nomor ponsel dengan Ember, Henry mengundangnya ke atas untuk bertamu. Tapi Ember menolak, itu bisa dimengerti karena ini sudah lewat jam 9 malam, dan bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Setelah membicarakan beberapa hal sepele, Ember mengucapkan selamat tinggal pada Henry dan bersiap untuk pergi. "Bu Dakota, ini sudah malam, aku akan mengantarmu." Dalam perjalanan pulang, Henry melihat banyak preman di jalan bersiul kepada wanita yang lewat, itu membuatnya sedikit gelisah. Tapi Ember tersenyum dan melambaikan tangannya, "Tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu. Kamu bisa membawa Floren untuk ke atas dan beristirahat lebih awal, selamat tinggal." Setelah menyapa Floren, Ember masuk ke mobil mini Wuling Hongguang di sebelahnya, melaju ke jalan utama komplek dan pergi. Setelah Hongguang mini pergi, sebuah Phaeton hitam mengikutinya. Henry tidak peduli, dia mengira itu hanyalah mobil yang lewat, dia membawa Floren naik ke atas, tentu dengan 2 kotak suplemen dari Ember. Setelah kembali ke rumah dan mandi, Henry menyuruh Floren pergi ke tempat tidur, sementara dia tinggal sendiri di ruang tamu. Duduk di atas kursi, pikirannya melayang, Henry memikirkan apa saja yang telah terjadi sejak dia koma, kematian pacarnya, kematian ibunya dan fakta bahwa Floren sendirian. Semua ini disebabkan oleh komanya yang tidak dapat dijelaskan 7 tahun yang lalu, dia harus mencari tahu kebenarannya.
Mengingat bahwa Henry menyimpan catatan medisnya sendiri di rumah, dia segera bangkit dan melihatnya. Dia segera menemukan kasusnya sendiri yang hanya ditandai sebagai koma patologis, tapi penyebab pasti koma tidak disebutkan. Untungnya ada tanda tangan dari dokter yang merawat, Tyson Raharja. Namanya terdengar akrab, seolah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Saat sedang memikirkan masalah ini, pintu kamar Floren tiba-tiba terbuka. "Ayah, bisakah kamu memelukku?" Bagaimana ini mungkin? Meskipun putrinya bertubuh kecil, dia sudah berusia 7 tahun, ada batasan antara pria dan wanita. Namun, saat Henry hendak menolak, Floren menundukkan kepalanya dan berbisik, "Saat aku masih kecil, aku selalu tidur dengan nenek. Anak-anak lain tidur di pelukan orang tua mereka, jadi aku ingin merasakan tidur di pelukan ayahku sekali saja." Tatapan yang menyedihkan itu membuat hati Henry terasa sakit. Bagaimana mungkin dia tega untuk menolak? 2 menit kemudian, Floren dengan puas berbaring di pelukannya, senyum bahagia muncul di wajah kecilnya. Melihat putrinya senang, Henry secara alami juga bahagia, berpikir untuk menceritakan kisah pengantar tidur untuk putrinya. Hanya saja sebelum dia bisa memikirkan sebuah cerita untuk diceritakan, Floren tiba-tiba memalingkan wajahnya ke samping dan menatapnya dengan mata besar. "Ayah, nenek bilang ibu meninggal tidak lama setelah kamu koma dan kalian belum menikah, jadi di rumah tidak ada foto pernikahan kalian. Aku bahkan tidak tahu seperti apa wajah ibu, apakah kamu punya fotonya?" Pertanyaan ini benar-benar membuat Henry bingung. Foto-fotonya ada di ponselnya 7 tahun yang lalu, tapi ponsel itu sudah lama hilang, mungkin sudah dijual untuk membeli beras. Menemukan foto-fotonya sekarang memang merupakan tugas yang sulit. Henry tidak memiliki foto, jadi dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kepada Floren seperti apa rupanya. Henry tidak tahu apakah Floren bisa memahaminya atau tidak, tapi dia mengatakan, beberapa kali, kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Tepat ketika Henry mengira Floren tertidur, tiba-tiba, dia mengajukan pertanyaan lain, "Ayah, apa itu scammer?" Henry sangat bingung, untuk apa Floren menanyakan ini. Ketika ditanya tentang hal ini, Floren menjawab, "Karena setelah nenek meninggal, banyak orang mengatakan dia scammer." Scammer. Wajah Henry tiba-tiba menjadi marah. Henry telah mendengar Floren berbicara tentang kematian ibunya yang sudah lanjut usia dalam kecelakaan mobil. Meskipun sangat sedih, dia hanya bisa menerimanya. Namun pada saat ini, Floren tiba-tiba menyebutkan bahwa kecelakaan mobil ibunya adalah scammer yang langsung membangkitkan kewaspadaannya. Elbunya adalah wanita yang sangat kuat, tidak peduli seberapa miskin atau menderitanya dia tidak akan pernah memiliki niat buruk. Henry sangat yakin akan hal ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa ibunya lebih suka menjual darah atau mengemis daripada melakukan sesuatu yang tidak berbudi luhur seperti scammer. Curiga tentang kecelakaan mobil ibunya di dalam hatinya, Henry tiba-tiba teringat sesuatu dan bangkit dari tempat tidur. Dia dengan cepat pergi ke ruang tamu dan memeriksa informasi di dalam kotak kardus lagi. Henry segera menemukan pemberitahuan investigasi penyebab kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian lalu lintas yang pernah dia lihat sebelumnya, dan langsung membuka halaman terlampir. Sialan, itu benar-benar dial. Halaman terlampir dari pemberitahuan itu adalah lembar catatan penyelamatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sankara, dengan tanda tangan dokter penyelamat di kolom terakhir. Tyson Raharja.